Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Masih semangat belajar di hari ini? Harusnya masih semangat walaupun kita di masa pandemi ini. Bagaimana kabarnya siswa kelas 12 IPS 3 MAN 1 Kota Kediri? Sehat walafiat kan? Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan juga kesehatan, jaga diri baik di rumah. Untuk pertemuan kali ini saya ingatkan sebelumnya untuk absensi di e-learning. Ya, sekali lagi absensi terlebih dahulu di e-learning. Oke, kali ini kita akan mengulas ataupun mereview tentang penjelasan materi yang sudah kita pelajari selama 1 bulan ataupun 4 pertemuan yang sebelumnya, yaitu materi kita tentang perkembangan iptek dalam era globalisasi. Itu jadi kita akan mengulas sedikit lah. Nah, di sini teknologi itu berasal dari Yunani. Ya, jadi dari kata teknologi yang terdiri atas kata teknik dan logia. Artinya keahlian, sedangkan kata logia artinya pengetahuan. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada objek, pada benda. Jadi teknologi tersebut intinya kalau kita bicara tentang teknologi, pasti pikirannya adalah benda. Jadi sesuatu alat itu yang dinamakan secara arti sempit dari teknologi. Nah, di sini yang kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana nanti perkembangan iptek di bidang komunikasi, bidang pertahanan, bidang luar angkasa, dan bidang pertanian. Jadi ini adalah materi-materi yang sudah kita pelajari di classroom. Nah, kita review, kita ulas sedikit bagaimana supaya kita tuh memahami dan mengerti materi-materi yang sudah kita pelajari di classroom. Ini dari sejarah komunikasi. Nah, pada awalnya komunikasi itu adalah cara manusia untuk menyampaikan gagasan ataupun upaya tersebut hanya supaya manusia bisa sering berhubungan. Misal kalau pada kita sesama teman itu adalah komunikasi. Jadi kita ngomong, kita bicara, ataupun kita saling bertukar pikiran ataupun gagasan itu termasuk komunikasi. Nah, terus ini adalah perkembangan dari komunikasi. Pada 30.000 sampai 5.000 sebelum Masehi, itu komunikasi berupa kode-kode ataupun isyarat-isyarat ataupun simbol. Nah, itu terjadi sebelum Masehi 3.000 sampai 5.000 sebelum Masehi. Pada 105 Masehi itu pertama kali ditemukannya kertas, ataupun itu setelah bangsa Romawi menemukan kertas. Terus kemudian pada tahun 105 Masehi itu Cina menemukan kertas, yang mana kertas itu dikembangkan sampai sekarang kita nikmati ini. Ini bermula pada tahun awalnya 105 Masehi itu. Terus 1400 Masehi ditemukan mesin cetak. Jadi bagaimana alat mencetak tulisan. Pada tahun 1830 Masehi ditemukannya program komputer. Ini baru programnya saja. Jadi pemasukan data, informasi dan lain sebagainya. Terus 1837 ditemukannya telegraf. Pada tahun 1877 ditemukannya telepon. Jadi seseorang bisa komunikasi jarak jauh dengan saudaranya. Terus 1889 ditemukan alat hitung. Maksudnya alat hitung ini bukan kalkulator, tetapi alat hitung untuk mencatat sensus-sensus penduduk, yang mana pada waktu itu untuk sensus suatu wilayah itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan ataupun setengah tahun. Tetapi karena ditemukannya alat ini, waktunya cuma 6 minggu sudah selesai untuk memperingkas pencatatan sensus dan lain sebagainya. Pada tahun 1895 Masehi ditemukannya radio. Tuh. Terus 1925 Masehi baru ditemukannya televisi, yang mana televisi itu berkembang sampai televisi yang kita nikmati atau kita lihat di setiap hari di rumah. Terus 1931 ditemukannya kalkulator. Ya, kalkulator yang mana kalkulator kita nikmati sampai sekarang ini itu awalnya bermula pada tahun 1931.
pada tahun 1939 itu ditemukannya komputer elektronik, yang mana awalnya tadi sudah ditemukannya program komputer, akhirnya dikembangkan sampai ditemukannya komputer elektronik, yang mana akan melalui perkembangan lagi yang sampai sekarang kita menikmati komputer saat ini. Terus 1973 sampai 1990 itu ditemukannya program internet ataupun IP ataupun chip TP itu baru ditemukannya tahun sekitar 1990 lah resmi diumumkannya. Tapi pada 1992 baru dicetuskannya WWW atau World Wide Web itu. Nah, ini bidang pertahanan. Teknologi tidak hanya di komunikasi. Kalau kita bicara teknologi, pasti kita mengarahnya adalah komunikasi seperti HP yang kita miliki, yang kita bawa ataupun yang kita gunakan. Tapi pada bidang pertahanan, teknologi itu juga mempengaruhi ataupun bisa menyampaikan informasi tentang organisasi militer ataupun kemiliteran misalnya. Lanjut. Nah, ini dalam bidang pertahanan itu perkembangan teknologi mencangkup ataupun seperti halnya nuklir. Ini nuklir, senjata biologi, senjata kimia, bom, peluru kendali atau rudal, tank, dan helikopter tempur. Nah, kalian ketahui bahwa nuklir, terus senjata biologi, senjata kimia itu adalah jadi senjata untuk mematikan lawan ataupun memusnahkan lawan. Nah, seperti halnya pada bom. Nah, ini bom pertama ataupun bom yang sangat pada zaman dahulu ataupun pada perang dunia kedua tersebut, bom yang terkenal adalah bom Nagasaki Hiroshima. Itu terjadi pada perang dunia kedua. Nah, padahal itu teknologi masih kalau dibandingkan sekarang itu canggih sekarang. Bom Nagasaki Hiroshima aja bisa menghancurkan Jepang seperti itu. Apalagi kalau bom yang digunakan saat ini, apakah tidak kita pungkiri bahwa bom tersebut lebih dasar lagi ya? Soalnya kan kalau dilihat dari perkembangan zaman, teknologi dahulu dengan teknologi sekarang kan maju sekarang. Itu. Jadi masalah teknologi di bidang pertahanan itu berupa alat komunikasi, senjata, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua adalah bidang luar angkasa ataupun ketiga. Jadi perkembangan iptek di bidang luar angkasa. Luar angkasa adalah teknologi yang digunakan agar manusia bisa pergi ke luar angkasa. Jadi manusia itu dikirimkan ke luar angkasa ataupun ke planet yang lain, misal Mars, bulan, dan lain sebagainya, ataupun planet yang lain. Tapi kalau matahari nggak mungkin ya. Kalau matahari itu sudah mustahil. Nah, ini perkembangan luar angkasa tersebut atau teknologi di luar angkasa itu pertama kali dimulai pada waktu perang dingin, yaitu melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi kedua negara tersebut saling bersaing untuk menciptakan ataupun membuat teknologi luar angkasa. Ini sejarah dunia tercatat bahwa Uni Soviet itu merupakan negara yang pertama kali berhasil meluncurkan sebuah satelit tanpa awak bernama Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Ini. Jadi kedua negara tersebut saling bersaing mengirimkan satelit ataupun teknologi luar angkasanya. Jadi bagaimana kedua negara tersebut bersaing menjadikan negara superpower. Ini pada waktu luar angkasa atau teknologi luar angkasa tersebut mencangkup atau meliputi satu pelindung pada saat ablatif, pengiriman atmosfer, pendorongan roket, pemusing, penjelajah bulan, penjelajahan satelit. Jadi ini adalah termasuk perkembangan teknologi yang mana dikembangkan pada zaman perang dingin sampai sekarang. Ini seperti halnya ini satelit ataupun penjelajah ke Mars ataupun penjelajahan ke bumi. Ini selain dari perkembangan teknologi luar angkasa, itu di luar angkasa ada namanya
stasiun luar angkasa internasional. Yang mana stasiun tersebut itu adalah gabungan dari beberapa negara, misalnya seperti Rusia dan Amerika dan lain sebagainya. Itu dari benua Eropa ataupun lainnya itu menjadikan satu, mendirikan sebuah stasiun luar angkasa internasional. Ini, nah stasiun luar angkasa tersebut itu fungsinya sebagai apa? Ini manfaatnya adalah sebagai laboratorium penelitian. Misal penelitian bintang ataupun penanggalan kalender ataupun penelitian tentang kapan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan ataupun akan adanya meteor jatuh ke bumi. Itu juga diteliti di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Nah, lanjut. Ini masalah sejarah revolusi hijau ataupun iptek di bidang pertanian. Ini sejarah perkembangan teknologi maupun komunikasi bidang pertanian itu juga tidak kalah canggih. Misalnya pada pertanian ini ditemukannya alat-alat untuk menggarap sawah. Yang misal dulu itu secara manual, sekarang juga sudah menggunakan semua serba mesin. Terus ini pada masalah sejarah sejarah pertanian, awalnya pertanian itu bermula pada zaman ini, bukti peninggalan artefak. Prasejarah saat ini pada waktu itu di Mesopotamia itu sekitar 8000 sebelum Masehi itu sudah ditemukannya bahwa di daerah Mesopotamia itu sudah memiliki sistem pertanian ataupun sudah mulai bercocok tanam mulai dari biji-bijian. Nah, setelah itu semua itu berkembang sampai sekarang semuanya petani itu sudah canggih. Ini adalah revolusi yang mana revolusi hijau itu bermula ataupun muncul. Nah, ini setelah Perang Dunia I selesai, Perang Dunia itu kan mengakibatkan semuanya tuh di Eropa terancam pangan. Nah, semuanya itu kan kelaparan ataupun kurang pangan. Akhirnya muncullah revolusi hijau yang ada di Eropa. Lanjut. Ini, nah, pada revolusi hijau ataupun pertanian tersebut menekankan pada serealia ataupun yaitu padi, jagung, gandum dan lain sebagainya adalah tanaman biji-bijian. Nah, otomatis kan padi, jagung itu kan makanan pokok, apalagi kalau di daerah kita Indonesia itu makanan pokoknya adalah padi atau beras. Beras itu berasal dari tanaman padi. Itu. Ini 4 pilar. Yang pertama adalah penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu, dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Jadi ini adalah 4 pilar ataupun 4 pokok terjadinya revolusi hijau. Berarti revolusi hijau adalah pertanian untuk mengembangkan sandang pangan yang mana pada waktu setelah Perang Dunia I itu kan persadangan pangan kurang. Akhirnya diadakannya revolusi hijau yaitu dengan 4 pokok ini. Ini kalau ini adalah penerapan di Indonesia. Awalnya di Indonesia itu muncul pada ketika pemerintahan Orde Baru. Itu mulai diadakannya ataupun revolusi hijau yang ada di Indonesia. Ini awalnya revolusi hijau di Indonesia itu programnya adalah pelita konsep revolusi hijau itu di Indonesia dikenal sebagai gerakan BIMAS ataupun bimbingan masyarakat. Jadi masyarakat itu dibimbing bagaimana cara menanam yang sesuai ataupun dapat menghasilkan panen yang lebih. Ini lanjutnya ini ada 2 tahap yang dilakukan oleh Indonesia ataupun pemerintah pada masa Orde Baru, yaitu ekstensifikasi dengan perluasan areal. Jadi misal pada waktu Orde Baru tersebut perluasan areal itu areal apa? Ya areal pertanian. Jadi kita membuka lahan baru sesuai dengan kebutuhan. Jadi misal kalau lahan pertanian kurang, kita membuka lahan baru yang mana pada waktu itu tidak ditanami, kita buka untuk lahan pertanian. Yang kedua adalah
melalui panca usaha tani, tahu 5 usaha tani yang pernah teknik pengolahan lahan pertanian. Jadi tekniknya munculnya alat-alat pertanian. Kalau pada waktu dulu itu kan pasti kalau di desa itu untuk mengolah tanah ataupun untuk tanam itu pasti menggunakan bajak, sapi atau kerbau. Tapi pada masa ini sudah mulai adanya alat mesin seperti traktor ataupun diesel ya. Kalau di desa itu ngomongnya diesel seperti itu. Terus pengaturan irigasi. Nah, pada waktu ini mulai dibentuknya bendungan-bendungan seperti halnya di desa saya. Kalau di desa saya dulu itu belum ada namanya irigasi. Kalau zamannya mbah saya atau kakek saya itu tidak ada. Jadi mengandalkan air hujan. Tetapi karena adanya revolusi hijau, akhirnya desa saya itu dialiri oleh aliran irigasi, yaitu berasal dari bendungan Parupuri. Terus adanya pemupukan. Jadi kalau dulu itu pupuk itu dari kotoran hewan ataupun kompos, nah pada waktu pemerintahan atau revolusi hijau ini mulai adanya pupuk kimia. Gitu. Terus pemberantasan hama. Kalau dahulu itu nggak ada yang namanya hama, mungkin secara tradisional ataupun ada hama, mungkin penyemprotannya ya pakai apalah yang tanaman apa yang dulu nggak enak gitu aja. Tetapi karena sudah adanya revolusi hijau ataupun perkembangan teknologi di bidang pertanian, akhirnya muncul seperti pestisida apa untuk membunuh apa, itu setiap hama pasti ada pestisidanya. Terus penggunaan bibit unggul. Nah, pada waktu zamannya kakek saya pernah ngomong bahwa untuk menanam bibit itu pasti bibitnya sendiri. Misal kalau kita nanam jagung ya panen kan, panenannya itu ditanam lagi. Tetapi karena adanya perkembangan teknologi atau revolusi pertanian, akhirnya muncullah persilangan bibit. Jadi bibit jantan dan betina disilangkan menjadikan bibit baru atau variasi baru. Nah, terima kasih. Itu adalah sedikit penguasaan dari saya tentang materi perkembangan teknologi di era globalisasi. Nah, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun kurang jelas, bisa masuk ke Google Classroom, tulis di komentar di kelas apa yang ditanyakan, nanti kita diskusikan bersama. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.